Balas dendam memang sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama manapun. Tapi bagaimana jika semua itu harus terjadi lantaran wanita yang sangat kita cintai diperkosa dan dibunuh oleh orang yang sangat biadab seperti ini? Tapi alangkah baiknya jika kamu subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sudah? Lanjut. Pada awal kisah ini memperlihatkan sebuah mobil yang mengirim tahanan dari pengadilan menuju penjara yang berada di sebuah kepulauan terpencil di negara Cina. Yang salah satunya adalah pria pemeran utama dari film ini yang bernama Ricky Ho. Setelah seluruh tahanan sampai, mereka dibariskan untuk memperkenalkan nama, pelanggaran, dan juga pemeriksaan senjata. Singkat kilas cerita, Ricky yang dipenjara akibat membunuh orang yang telah memperkosa dan membunuh pacarnya hanya berjalan tanpa bicara sepatah kata apapun. Dan saat melewati metal detektor, membuat ia harus mendapat perlakuan khusus dari para anggota sipir. Dan yang mencengangkan lagi, ketika dilakukan scanning oleh para anggota sipir, ternyata ada 5 butir peluru yang masih bersarang di dalam tubuhnya. Karena itu adalah kenang-kenangan terakhir yang bisa ia ingat tentang kekasihnya. Beberapa hari kemudian, Samuel yang melihat ada orang tua tidak pergi menyingkir ketika ia datang di kamar mandi, langsung menghajar Ma dan menghancurkan mainan yang ia buat untuk anaknya ketika keluar nanti. Ma yang tidak terima atas perlakuan Samuel dan kedua pengikutnya berusaha menyerang dengan alat pemasah kayu. Tapi sayangnya Ma yang terjegal dan berakibat Samuel menghancurkan wajahnya hingga menjerit kesakitan. Ricky yang tidak dapat tinggal diam melihat kekerasan itu menjegal kaki Samuel hingga wajahnya menancap pada kayu yang Ricky pasang sebelumnya. Bahkan dengan tatapan mata saja membuat si botak ini berlari ketakutan. Jika kisah ini membuat kalian bergidik ngeri, silakan tekan like pada video ini dan jangan lupa komen ngeri. Samuel yang merasa syahwat dendamnya harus terbalaskan mendapat saran dari 2 pengikutnya untuk menyuap sipir yang menjaga Zoro. Sebagai catatan, Zoro adalah pria berbadan besar dan suka mengamuk dengan membabi buta. Di sisi lain, Ma yang sedang bekerja sambil berkostum layaknya seorang ninja di bawah 2 sipir songong yang membatalkan pencabutan hukuman terhadap Ma karena dianggap membuat kegaduhan serta membuat Samuel kehilangan salah satu matanya. Saking frustasinya, Ma memilih bunuh diri akibat vonis yang dijatuhkan secara sepihak. Sebagai catatan, Ma adalah orang yang melanggar lalu lintas akibat mengantar sang istri yang sedang hamil ke rumah sakit, tapi mendapat hukuman penjara seperti Harvey Muiz. Mendengar kematian Ma yang sangat mengenaskan membuat Ricky merasa marah dan berkelahi dengan angin setelah mengembalikan mobil-mobilan kayu yang dirusak oleh Samuel. Keesokan harinya, ketika Ricky hanya memiliki waktu sebanyak 15 menit untuk mandi, Samuel yang masih menyimpan dendam membayar Zoro untuk membunuh Ricky. Tanpa berpikir panjang, Ricky yang sudah terkena pukulan keras dari Zoro langsung membalas mereka dengan pukulan yang sangat mengerikan. Tapi nyata
Nyatanya, Ricky masih mengalami luka dalam akibat pukulan dari Zoro, hingga Ricky harus bermeditasi untuk menyembuhkan luka seperti apa yang telah diajarkan guru sebelumnya. Mendengar kabar kematian Samuel dan Zoro, membuat babi si mata satu ini merasa marah dan memanggil Ricky di ruang kerjanya sambil makan daging babi kesukaannya dan meminta petugas untuk membacakan riwayat hidup dan kejahatan Ricky. Yes sir， 高3嗰年突然失咗蹤。 Melihat Ricky yang tak bergeming sedikit pun setelah penindasan yang ia lakukan, membuat si mata satu mulai menggunakan cara yang kedua dengan menunjukkan foto pacar Ricky yang sudah mati. 你心口點解有5粒連子根？你仲有排坐，我唔怕你哋唔肯講。Si mata satu yang tidak tahu bahwa gadis itu sudah lama mati juga mengatakan bahwa akan membawanya ke penjara dan memperkosanya ramai-ramai hingga membuat Ricky sangat merasa marah. Atas kemarahan Ricky membuat si mata satu hampir tewas karena Ricky mampu menangkis peluru yang ditembakkan dan hampir menghancurkan kepalanya. Melihat hal itu, dua penjaga lainnya hanya bisa bersembunyi di balik pintu dengan ketakutan. 生得幾靚喎，等我滴佢翻嚟，佢有間諜嫌疑嘅反派。 Beralih cerita pada Yimeng yang selesai ritual BAB sambil bernyanyi kegirangan, ternyata sudah ditunggu oleh beberapa orang yang ingin menganiayanya. Akibat tindakannya yang membuat si Tuama bunuh diri. Di tengah sebuah perdebatan, hukuman apa yang pantas bagi Yimeng yang suka mengadukan orang lain hingga terjadi kematian? Tapi Andrew lebih memilih membunuh dan memotong setiap bagian tubuhnya dengan pisau gergaji. Sambil menangis, memohon hingga terkencing-kencing di hadapan Andrew yang akan membunuhnya. Tapi sayangnya, kurang 3 detik nyawa si botak ini akan melayang, terselamatkan akibat kedatangan Oscar, orang terkuat di penjara utara ini. 嗱，懶閒，你聽住，然後俾我斬開18碌要嚟制老媽。呢度邊個可以執行家法？你好清楚啊！ Setelah mengingatkan Andrew siapa orang yang boleh menghukum di penjara ini, si bisu yang sudah mengingatkan Andrew untuk tidak memprotes kebijakan Oscar berakhir dengan luka bacok yang sangat dalam di bagian pipinya. Sungguh mengerikan. 放咗白粥，老馬單嘢，開講，呢鑊又算數，嗰鑊又算數，做老大嘅唔公道。 Melihat kengerian yang dilakukan oleh Oscar, membuat si mata satu berpikir bahwa Oscar harus menghukum orang seperti Ricky dengan menjadikan Andrew sebagai umpan untuk memancing kedatangan Ricky. Dan sebagai bukti tanda keseriusannya, si mata satu memberikan pusaka keris walang gaji koko bulu. 你打算點處置廣？我想你教下北倉班法。 Keesokan harinya, Oscar langsung menantang Ricky berduel dengan menunggu kedatangan Ricky di atas salib setinggi 500 meter dengan Andrew yang masih terikat dengan salib. Singkat cerita, Ricky yang awalnya tidak mau melawan sebelum Oscar menurunkan Andrew dari salib, mulai melawan dan menampol kepala Oscar hingga matanya copot. Dengan kondisi yang tidak mungkin menang, Oscar malah membelah perutnya sendiri untuk mencekik Ricky dengan ususnya. Sungguh bodoh, hingga membuat Ricky langsung menghabisinya. 寧可一二紋身，睇嚟你唔冧都唔。 Setelah pertarungan selesai, masa mulai berusaha menghajar si mata satu karena telah menjadi penyebab dari semua kematian ini. Tapi saat seluruh tahanan akan menganiaya si mata satu, tiba-tiba 3 penguasa penjara mulai bermunculan hingga memecahkan kepala salah satu tahanan seperti semangka. 大下士，你收埋人哋嚇！你哋唔驚四大天王咩？ Ricky yang tidak ingin melihat ada kematian lagi mulai membawa Andrew pergi meninggalkan TKP. Tapi tak disangka ia melihat Litsa merasa sangat kehilangan akibat kematian Oscar karena Oscar lah yang selama ini menjaganya. 西倉嘅皇團，東倉嘅太。 Karena melihat Ricky yang bersiul menggunakan daun, Litsa mencoba melakukan hal yang sama untuk menghibur dirinya sendiri.
dengan menggunakan banyak daun yang berbeda-beda. Tapi saat Ricky berusaha mengajarinya menggunakan lidah, tak disangka ternyata Litsa sudah tidak memiliki lidah lagi akibat dipotong oleh salah satu penguasa penjara. Tapi beruntung Ricky masih menyimpan seruling yang ia dapat dari kekasihnya dan kini diberikan pada Litsa. Kini, hal yang mengejutkan mulai terjadi lagi, bahwa daun yang digunakan oleh Litsa ternyata daun bakal opium. Dan saat Litsa menunjukkan arah kebun opium pada Ricky, ternyata Logan mengamati mereka dari balik tembok. Mendengar kejadian itu, membuat 3 penguasa penjara sepakat untuk menugaskan Litsa membunuh Ricky dengan memperlihatkan tubuh Oscar yang sudah mereka kuliti. Tapi sayangnya, Litsa yang memang seorang pemuda polos harus berakhir dengan sangat tragis dengan cara dikuliti kecuali area dekat mata. Semua itu membuat geger seluruh isi penjara akibat penemuan mayat Litsa dalam kondisi yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya membuat Ricky merasa bersalah dan dipersalahkan setelah menolak menghabisi seluruh penguasa penjara. Dengan kemarahan yang sangat membara, membuat Ricky membakar kebun opium yang ditanam oleh si Mata Satu dan kawan-kawan. Logan yang merasa marah langsung menyerang bagian titik saraf Ricky dengan jurus gerakan delay hingga Ricky tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Ricky yang berusaha mengingat kembali wejangan dari sang guru mulai mampu bangkit dan siap bertarung. Tapi sayangnya secara tiba-tiba mereka main keroyokan hingga membuat Ricky harus terjahit dengan jarum kebo milik Dragon. Singkat cerita, Ricky yang dibawa kabur oleh Tarzan karena ingin 1 lawan 1 dengan Ricky harus berlumuran cairan semen yang disiramkan oleh si Mata Satu bersama Tarzan. Setelah semua kejadian itu memperlihatkan semua penjaga tahanan yang sangat kelelahan akibat menunggu kepala sipir yang sudah kembali dari luar kota bersama anaknya yang sangat nakal. Saat kepala sipir berjalan masuk dengan karpet merah, tidak ada hujan, tidak ada sandungan, anak iblis ini pura-pura terjatuh. Hingga berakibat salah satu tahanan harus kehilangan matanya karena dituduh tidak memasang karpet dengan baik. Kali ini kepala sipir yang tiba-tiba sakit jantung akibat mendengar kabar bahwa ladang opium yang mereka tanam telah dibakar oleh seorang tahanan yang bernama Ricky. Langsung bergegas untuk melihat seperti apa tampang orang ini. Ricky yang dalam keadaan berlumuran semen dan terikat rantai besar langsung melepaskan dirinya dengan menarik kepala sipir untuk ditampol. Tapi sayangnya Tarzan malah datang dengan menjebol tembok belakang untuk menghajar Ricky. Ricky yang sudah tidak tahan lagi kepada Tarzan mulai melawan hingga Tarzan harus terkena pukulan mematikan yang membuatnya harus jatuh tersungkur. Dan sang sipir langsung menjatuhkan panel besi kepada Ricky. Dan yang lebih mencengangkan lagi, panel besi yang memiliki berat ribuan ton ini kenapa bisa bergerak kayak gini?
Tidak berhenti di situ, Ricky yang masih selamat dari panel besi harus dijatuhkan hukuman lain karena masih selamat. Ia harus dikubur hidup-hidup dan para tahanan lain terpaksa menjadi eksekutornya. 可令王搗亂國分監獄。你頂住啊！你頂住啊！ Ricky yang sudah dikira mati, tiba-tiba semua orang mendengar ada suara seruling yang berasal dari bawah tanah hingga membuat teman-temannya sangat bahagia. Tapi di sisi lain, Logan dan Dragon datang dengan menyumpal pipa bambu dengan jeruan anjing. 你王啊！ Dan kini, 7 hari telah berlalu membuat semua orang sangat penasaran. Apakah Ricky masih bisa hidup setelah dikubur hidup-hidup selama 7 hari? Dan benar saja, ternyata Ricky masih hidup meskipun dalam keadaan berwajah pucat. 一連落咗7日雨，地底下佢未死㗎，佢瞓着咗㗎。 Tidak menerima akan kenyataan itu, kepala sipir bersama anteknya masih berlanjut menyiksa Ricky dengan menancapkan besi, memukulinya dengan kunci Inggris dan bahkan memasukkan silet tajam ke dalam mulut Ricky. 你哋間房入邊種鴉片，都唔知害死幾多人啊！我有埋同你。 Ricky yang sekarang dikurung dalam keadaan masih terikat rantai yang sangat besar mendapat kiriman nasi putih dari salah satu temannya. Karena mengingat bahwa Ricky adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi naasnya, si botak yang melihat akan hal itu langsung melaporkannya pada si mata satu. 你王，你要小心啊！ Mendengar orang yang memberinya sepiring nasi telah mati disiksa oleh si mata satu, membuat Ricky merasa sangat murka dan menghajar si mata satu dan membunuh si botak dengan cara yang sangat mengerikan di kamar tahanannya. 你王，大龍到你！ Karena menahan amarah yang terlalu dalam, membuat tahanan lainnya menghakimi si mata satu dengan cara yang sangat tidak biasa. Bahkan anggota sipir yang berseragam besi pun tidak mampu menghalau Ricky dan kawanannya. 喺呢個仆街殺死發仔啊！同你做雞！ Di sisi lain, kepala sipir yang sedang memantau bagaimana para tahanan mendapatkan makanan mereka secara tidak sengaja mendengar salah satu tahanan menggerutu sambil membersihkan alat penghancur daging. Dan tanpa ragu, kepala sipir langsung memasukkan tangan pria ini ke dalam penghancur daging yang masih aktif. 咁啦，青菜同鹹豆，連餵狗都用牛扒，等我同你哋加餸。 Setelah kejadian mengerikan itu, tiba-tiba Ricky datang dengan melempar si mata satu hingga temboknya jebol dan membuat tahanan lain sangat kegirangan karena Ricky akan menganiaya kepala sipir. 簡直唔當我哋係人！你王啊！所長，暴動啊！中氣筒俾啲反破壞咗。 Tapi melihat hal itu, kepala sipir dengan percaya diri menodongkan pistolnya kepada Ricky. Karena pistol ini bukan sembarang pistol biasa. Jika ditembakkan, maka target yang terkena akan segera meledak seperti apa yang terjadi pada si mata satu ini. 惡得咩出樣？ Logan yang tidak ingin tinggal diam berusaha melawan Ricky dengan duel jarak dekat hingga akhirnya harus membuatnya mati dengan sangat mengenaskan. Dan kini Dragon yang merasa ketakutan melihat kematian Logan berusaha melarikan diri hingga ia harus mati di tangan kepala sipir dengan pistol peledaknya. Hingga pada puncak pertarungannya, tak disangka-sangka ketika Ricky menyerang kepala sipir, tiba-tiba orang ini berubah menjadi pria besar dan berlendir. Saking mengerikannya, beberapa pukulan kuat yang ditujukan oleh Ricky tidak membuatnya mati. 左勢一槍打爆佢，係。
Ricky yang beberapa kali terlempar akibat pukulan dari kepala sipir mulai memutar otak dengan melemparkannya ke penggilingan daging yang akhirnya membuat kepala sipir mati hingga tersisa kepalanya saja. Dan di akhir cerita memperlihatkan para anggota sipir yang sedang tawuran dengan para tahanan langsung berhenti ketika Ricky menunjukkan kepala dari pimpinan penjara yang sudah mati dan menjebol tembok dengan sekali pukul hingga berhamburan. 以攻克人，以柔制剛。唔使再打！ 大家可以走啦！ Dan itu pertanda bahwa mereka kini telah bebas kemana saja. Dan bagi kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan saksikan cerita selanjutnya.